Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama Ibu Syifaul Husna. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok. Sebelum memulai, lebih baik alangkah baiknya kalian memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari Mbak baju biru. Perkenalkan nama saya Rara. Perkenalkan nama saya Sally. Perkenalkan nama saya Nina. Perkenalkan nama saya Kelly. Perkenalkan nama saya Laura. Masya Allah, bagus ya. Bagus namanya. Kenset soalnya Bu. Oh iya. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Sebelumnya ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Kayak diskusi bareng gitu ya Bu? Oh iya benar. Kita berdiskusi. Jadi konseling kelompok itu kegiatan untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, dan menemukan solusi bersama. Tujuannya itu supaya kita mengenal diri sendiri, memahami perasaan, dan belajar menghadapi masalah dengan cara yang lebih positif. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengingatkan bahwa apapun yang disampaikan di sini itu bersifat rahasia. Rahasia satu sama lain. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke. Dan di sini tuh ada ketetapan waktu. Dan waktu yang ditetapkan itu 15 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Baik, sekarang saya ingin kalian berbagi cerita atau masalah yang sedang kalian rasakan akhir-akhir ini. Tidak harus masalah besar, yang penting kalian jujur dari hati. Siapa yang mau memulai? Saya dulu ya Bu ya. Oke. Akhir-akhir ini tuh saya ngerasa saya malas belajar. Padahal tuh bentar lagi tuh ujian Bu. Jadi saya tahu karena bentar lagi ujian, jadi saya harus belajar. Tapi saya tuh males Bu memulai buat belajar gitu Bu. Oke, baik, terima kasih Sally. Sally. Kalau saya tuh akhir-akhir ini ngerasa kayak kurang percaya diri gitu Bu, karena saya takut kalau apa yang saya lakuin itu nggak sesuatu yang salah gitu. Pokoknya apa yang saya lakuin tuh kayak ngerasa salah gitu. Jadi saya sulit untuk ngambil keputusan itu seperti apa. Terima kasih sudah jujur ya. Masalah kepercayaan diri itu memang sering muncul, terutama di masa remaja ini. Ada lagi yang ingin diceritakan? Saya Bu, akhir-akhir ini saya tuh suka marah-marah gitu ya di rumah. Kadang hal kecil aja bisa buat emosi saya tuh meledak-ledak gitu. Baik, kamu sudah menyadari itu perasaan kamu itu ya. Itu langkah yang bagus. Gimana yang lain? Kalau saya itu Bu, kayak merasa tertekan dengan ekspektasi orang tua gitu Bu. Jadi mereka tuh pengen nilai saya tuh tinggi terus, dapat nilainya bagus terus, sedangkan saya tuh kadang ngerasa kayak capek gitu Bu, harus ditekan seperti itu terus. Oke, saya mengerti Rara. Terima kasih sudah terbuka. Sekarang
Nina, bagaimana dengan kamu? Kalau aku ini sih Bu, lagi sering ngerasa kayak lagi dibanding-bandingin sama temen di media sosial kayak IG, TikTok gitu. Mereka tuh kelihatan sukses terus. Jadi aku tuh kayak ngerasa minder, terus ngerasa kurang. Kurang ya, insecure ya. Ya terima kasih semuanya, kalian luar biasa karena mau terbuka. Jadi dari yang kalian sampaikan, kita punya beberapa masalah. Yang pertama ada masalah belajar, dan ada masalah sulit percaya diri, mudah marah dan sulit mengontrol emosi, tekanan dari ekspektasi orang tua, dan minder karena sering membandingkan diri dengan orang lain. Sekarang menurut kalian, dari semua masalah ini, masalah siapa yang akan kita bahas hari ini? Menurut saya masalah Nina Bu, karena saya juga jujur aja sering ngerasa minder gitu, sama seperti yang dia rasakan gitu Bu. Setuju sih Bu, karena saya juga minder gitu. Jadi bisa bikin kepercayaan diri itu kan jadi turun gitu. Benar, kadang saya juga jadi marah karena merasa nggak sebaik orang lain. Oke, baik. Jadi kita sepakat untuk membahas tentang rasa minder dan perbandingan diri ya. Iya Bu, setuju. Oke, setuju. Bagus sekali. Jadi pertemuan hari ini kita akan fokus membahas bagaimana cara mengatasi rasa minder dan belajar menghargai diri sendiri. Baik anak-anak, tadi kita sudah sepakat membahas tentang rasa minder. Nina, boleh ceritakan sedikit tentang perasaan rasa minder kamu itu? Iya Bu, boleh. Saya ini Bu, aku sering lihat teman-teman tuh kayak di IG, media sosial gitu lah pokoknya. Kayaknya mereka tuh kayak terlalu berhasil gitu loh. Terus nilainya juga bagus, aktif organisasi, teman-temannya juga banyak. Pokoknya kayak spesial gitu lah. Terus makanya dari itu saya ngerasa kayak biasa-biasa aja. Kadang jadi malu, nggak percaya diri kalau ke sekolah. Oke, terima kasih Nina. Itu perasaan yang wajar, apalagi di zaman sekarang ini di mana media sosial itu bikin kita suka membandingkan diri. Ada yang pernah merasakan hal yang sama seperti Nina? Saya Bu, saya kadang kalau lihat teman upload hasil pencapaian mereka tuh kayak contohnya tuh sertifikat menang lomba gitu Bu, terus mereka tuh aktif ikut kegiatan apapun itu gitu, terus jadi tuh saya tuh minder gitu Bu, nggak bisa seperti mereka gitu Bu. Kalau saya sih sering merasa overthinking gitu Bu, karena saya selalu mikir kalau saya tuh nggak punya kelebihan apa-apa gitu, justru malah punya banyak kekurangan. Oke, terima kasih kalian sudah terbuka. Sekarang coba kita lihat dari sisi lain. Saat kalian merasa minder, apa yang biasanya kalian lakukan untuk menghadapi perasaan itu? Kalau saya biasanya ini Bu, diem terus menjauh dari teman saya gitu Bu. Kayak rasanya tuh saya ini nggak pantas gitu Bu kalau gabung sama mereka gitu. Kalau saya sih pura-pura cuek aja. Ya walaupun di dalam hati itu rasanya kayak kecewa, sedih. Kenapa sih kok diri sendiri tuh kayak gini, nggak kayak orang lain? Oke, terima kasih sudah jujur. Sekarang coba pikirkan satu hal positif dari diri kalian yang bisa kalian banggakan sendiri. Apa yang kalian pikirkan? Kalau saya Bu ya, yang bisa saya banggakan dari diri saya itu saya tuh cukup bisa dibilang pandai lah ya dalam menggambar Bu. Terus hasil gambaran saya tuh juga udah banyak gitu loh Bu yang bagus gitu. Itu hebat ya Selin. Seni itu butuh kreativitas yang tinggi. Lalu siapa lagi? Saya Bu, saya tuh suka sering ngebantu temen gitu kalau mereka tuh kesulitan dalam pelajaran gitu, karena kalau kata mereka saya tuh orangnya bisa sabar gitu. Bagus, itu semua menunjukkan kamu punya empati dan kesabaran. Kalau Nina bagaimana?
Kalau aku sendiri sih, ini ya Bu, suka dengerin curhatan temen. Kadang-kadang mereka juga suka curhat sama aku, katanya kalau diajak curhat itu enak gitu. Nah, itu luar biasa Dina. Artinya, kamu punya hati yang hangat dan bisa jadi pendengar yang baik. Itu kelebihan besar. Adik-adik bisa lihat kan? Setiap orang punya kelebihan berbeda. Kalau terus membandingkan diri, kita lupa menghargai diri sendiri. Iya Bu, saya jadi sadar kalau mungkin selama ini saya terlalu keras sama diri saya. Kalau saya ini Bu, saya mau coba latihan berpikir gitu Bu, seperti kayak setiap kali mulai merasa minder gitu Bu. Jadi saya mau coba untuk berpikir yang lebih positif, ya lebih baik. Terus kalau aku jadi lebih ini sih Bu, lega habis berbagi cerita sama teman-teman, karena aku ternyata tuh nggak sendiri dan ternyata teman-teman yang lainnya tuh juga pernah ngerasain hal yang sama. Itu refleksi yang bagus ya. Mulai sekarang mari kita ubah cara berpikir. Ya Bu. Bukan saya kurang baik dari orang lain, tapi saya punya kelebihan yang berbeda dari orang lain. Kalimat positif seperti ini bisa membantu membangun kepercayaan diri. Sebelum kita memulai sesi selanjutnya, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Setuju. Ini udah ngantuk banget gue rasanya. Ada yang punya usulan mau ice breaking apa? Apa ya? Tebak kata Nama kata orang. Bu. Tebak kata ya. Boleh. Boleh bisa contohkan? Aduh gimana ya, lupa. Coba ada yuk kamu yang jelasin. Kayak gini Bu, misalnya nyebutin sesuatu gitu, ular, terakhirnya itu kan huruf R, terus kita lanjut lagi R, rak gitu, rak sepatu, terus rak sepatu ujungnya U, lanjut lagi deh ular gitu. Jadi Ulang gitu. Kalau bisa jangan ulang nggak sih? Yang lain lah. menyambung kata akhirannya. Iya. Mau ditentukan untuk menyebutkan apa? Nama buah atau Yes. hewan? Nama orang. Nama orang. Boleh. Boleh. Nama orang jadi ya. Setuju. Jadi dimulai dari saya. Lala. Ambar. Roset. Dava, Adisa. Iya. Agus. Supri. Ika. April, Lili. Iwan. Nando. oh Odading. Oh, itu makanan ya? emang ada nama orang huruf O? Ada. Oh iya, Okta. Nah, Okta A lagi. Ya. Ambar udah. Kayaknya tahu. Anissa udah. Ini Andin. N ya. N. Banyak kok nama manusia N. Yo, nama manusia banyak N. N lagi. Ken. Nida. Oke. Baik, sudah cukup. Apakah sudah cukup? Cukup. Cukup baik. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita dapat hari ini. Menurut kalian, hal penting apa yang bisa diambil dari pertemuan hari ini? Saya belajar sih Bu dari pertemuan ini tuh, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu tuh malah bikin kita lupa dengan kelebihan diri kita sendiri. Mungkin kita jadi kurang bersyukur gitu sama diri kita sendiri gitu.
Kalau saya sih jadi sadar ya Bu, bahwa semua orang itu punya kemampuan dan keunikan masing-masing gitu. Jadi kita nggak perlu ngerasa kurang gitu hanya karena orang lain itu terlihat lebih baik gitu dari kita. Kalau saya juga belajar untuk lebih menghargai diri sendiri dan tidak terlalu keras terhadap kekurangan saya. Kalau saya ini Bu, menyadari bahwa rasa minder itu bisa diubah kalau kita mulai berpikir positif dan fokus pada hal-hal yang sudah kita capai. Nina, apa yang kamu dapat hari ini? Ayo Nina. Oh, aku ini siapa bakal nerapin tadi solusi-solusi dari teman-teman. Iya, biar jangan membandingkan dengan orang lain, nanti takutnya kita juga lupa sama hal positif yang ada di diri kita gitu loh. Baik, terima kasih semuanya. Dari apa yang kalian sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa rasa minder adalah hal yang wajar. Tapi jangan bandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yang paling penting, belajar mencintai diri sendiri adalah langkah awal menuju kepercayaan diri. Saya harap setelah sesi ini kalian bisa lebih yakin pada diri sendiri dan tidak takut untuk berkembang. Terima kasih sudah terbuka dan saling mendukung hari ini. Kalian luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan percaya pada diri sendiri ya. Iya Bu. Siap Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.